Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem aplikasi pelayanan, pertukaran data elektronik, dan sistem satu jalur kepabeanan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang terhadap pengguna jasa kepabeanan. Penerapan dari SAP PDE Manifest ini memberikan prosedur yang sangat sederhana, efisien, dan predictable. Diharapkan mampu menjadi titik sentra dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi sektor usaha nasional dalam perdagangan internasional. Sistem ini berlaku mulai pada tanggal 1 Oktober 2006, yang menandakan perubahan besar terhadap pelayanan kargo dan bagasi penumpang pesawat udara. Sistem ini merubah tata cara penyerahan dokumen manifest dari maskapai penerbangan yang dulu dilakukan secara manual, yaitu dengan menyerahkan tumpukan dokumen, menjadi menghubungkan sistem internal maskapai penerbangan ke SAP PDE Manifest di kantor Bea dan Cukai. Ditjen Bea dan Cukai melakukan integrasi SAP impor dan SAP ekspor sehingga akan ada rekonsiliasi secara elektronik antara dokumen manifest dan dokumen impor dan ekspor. Perusahaan pengangkut berkewajiban menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkut atau RKSP dan manifest atau daftar muatan barang ekspor atau impor, baik saat kedatangan maupun keberangkatan kepada KPBC setempat. Ada 3 cara penyampaiannya. Yang pertama, untuk sistem PDE kepabeanan, maka pengiriman dokumen dilakukan melalui jaringan sistem PDE kepabeanan. Yang kedua, untuk sistem disket, maka menyampaikan dokumen menggunakan media penyimpanan elektronik seperti flash disk, disket, dan CD. Yang ketiga, untuk sistem manual, penyerahan dokumen dilakukan secara manual dengan menyerahkan manifest dalam format yang seragam. Modul pengangkut adalah program aplikasi komputer yang berfungsi sebagai alat bantu bagi perusahaan pengangkutan untuk menyiapkan dan melakukan pengelolaan data dari dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada KPBC. Ada beberapa fungsi pokok dari aplikasi ini. Yang pertama, entry data RKSP dan manifest. Yang kedua, browse atau explore data dari RKSP dan manifest. Yang ketiga, loading dan generate file sebagai dukungan untuk penggabungan data manifest dari atau ke partner shipping line. Yang keempat, penyiapan pengiriman data dan penerimaan respon dari KPBC. Yang kelima, penyiapan data untuk dikirim dalam bentuk disket atau mode disket. Ada beberapa elemen data yang harus diperhatikan. Yang pertama itu nomor atau tanggal agenda. Yang kedua, kode KPBC atau kode kantor pelayanan Bea dan Cukai. Yang ketiga, nomor atau tanggal BC 1.0. Yang keempat, agen. Yang kelima, pemberitahu. Yang keenam, nama sarana pengangkut. Yang ketujuh, data pendukung yang berkaitan dengan informasi tentang kapal. Dan yang kedelapan, informasi tentang pelabuhan yang pernah dan akan disinggahi. Kemudian inward manifest, itu adalah daftar muatan barang ekspor atau impor pada saat sarana pengangkut memasuki kawasan pabean. Dalam modul pengangkut data manifest dibagi dalam 3 segmen, yaitu pertama, data header, berisi informasi tentang sarana pengangkut, agen pengangkut, waktu kedatangan, rute kapal, sebagaimana biasa disampaikan dalam lembar pengantar dokumen manifest hard copy. Yang kedua, data post manifest, berisi data manifest pos per pos yang antara lain berisi informasi tentang detail post manifest. Yang ketiga, data kontainer, berisi informasi kontainer yang ada di masing-masing pos manifest. Kemudian yang kedua, outward manifest, hampir sama dengan inward manifest, kecuali pada pengelompokan posnya. Kelompok pos manifest barang, ekspor yang dimuat di kantor pabean setempat, barang ekspor angkut terus, barang impor angkut lanjut, barang impor angkut terus, barang diangkut melalui luar daerah pabean, dan kontainer kosong. Yang ketiga, loading dan penggabungan data dari partner shipping line. Dalam menyiapkan satu set data manifest atau daftar muatan dalam satu kapal, pengangkut harus mengumpulkan data dari partnernya, dikarenakan adanya praktik joint slot atau penggunaan bersama space dalam kapal oleh lebih dari satu perusahaan pengangkut. Shipping line menerima data manifest dari forwarder berupa barang konsolidasi. Data dari forwarder masih harus dilakukan pemecahan atau melaporkan data detailnya. Forwarder sudah dilengkapi dengan satu model tersendiri yang bisa digunakan untuk melakukan entry data manifest dan menyerahkan hasil outputnya berupa flat file kepada pengangkut. D. Penyiapan pengiriman data. Setelah penyiapan dokumen RKSP dan manifest selesai dilakukan, baik dengan cara entry maupun load flat file, maka harus dilakukan oleh agen pengangkutan dan mengirimkan data baik melalui jaringan PDE maupun disket atau media penyimpanan elektronik lainnya. Dalam melaksanakan sistem pengawasan PDE Manifest, kantor pelayanan utama melakukan beberapa langkah, yakni
Satu, mempertajam analisa melalui mekanisme online system dalam waktu yang singkat atas kedatangan suatu barang, sekaligus mengembangkan database profiling. Yang kedua, diupayakan untuk melakukan pengembangan internal sistem menyangkut pengawasan terhadap proses pembongkaran melalui mekanisme rekonsiliasi. Yang ketiga, melakukan penertiban secara langsung dan tegas terhadap setiap adanya pelanggaran atas setiap ketentuan pelaksanaan manifest. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam proses ekspor-impor sehingga makin membantu negara dalam mengontrol perdagangan. Yang kelima, kontrol penegakan keamanan yang lebih ketat. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan PDE Manifest, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan, yakni satu, dalam pelaksanaan percepatan proses pelaksanaan PDE Manifest, diharapkan pihak Bea dan Cukai dan penggunaan jasa kepabeanan untuk lebih menjalin komunikasi intensif guna mendapatkan persamaan pandangan maupun dalam bentuk format-format lain. Yang kedua, mempersiapkan kebijakan-kebijakan teknis dalam hal terdapat kendala pengiriman data apabila tidak berjalan sepenuhnya. Yang ketiga, adanya penilaian tersendiri untuk kepatuhan bagi pengguna jasa kepabeanan yang melaksanakan PDE. Yang keempat, mengingat penggunaan jasa kepabeanan yang ada di bandara internasional multifungsional tidak berlebihan, ketentuan-ketentuan hukum PDE Manifest dapat diterjemahkan dalam bahasa internasional untuk memudahkan agen penerbangan asing yang ada di Indonesia untuk mempertegas pelaksanaannya dengan pihak prinsipal mereka di luar negeri. Yang kelima, monitoring aplikasi di lapangan dan kendala yang dihadapinya nantinya, dan diadakan perbaikan-perbaikan yang akan semakin memberikan pelayanan prima. Sistem satu jalur pebean atau National Single Window atau NSW. Definisi NSW ialah sistem yang memungkinkan single submission dari data dan informasi, single and synchronous processing dari data dan informasi, dan single decision making untuk pemeriksaan dan pengeluaran barang. Tujuan NSW ialah satu, untuk mempercepat dan menyederhanakan alur informasi antara pemerintah dan pihak swasta, serta membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Yang kedua, untuk menetapkan, menyederhanakan standarisasi, dan menciptakan lingkungan yang terintegrasi dalam pemeriksaan muatan atau cargo clearance yang sejalan dengan praktik perdagangan internasional yang baik. Yang ketiga, untuk mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk pemeriksaan muatan. Keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah ialah satu, meningkatkan tingkat keamanan, pendapatan, dan compliance perdagangan. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas bagi komunitas perdagangan. Yang ketiga, menciptakan transparansi terhadap aplikasi dan penafsiran aturan. Yang keempat, menghasilkan keuntungan yang dapat dinilai dari produktivitas dan daya saing. Yang kelima, mengurangi biaya dan mempercepat clearance. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Secara teknis, terdapat 3 besaran utama akan kebutuhan NSW, yaitu yang pertama adanya gateway yang terintegrasi sebagai portal bagi pengajuan dan proses dokumen clearance barang atau portal single window. Terus yang kedua, perlunya interface bagi pengguna NSW, baik dari semua instansi pemerintah maupun seluruh pelaku usaha. Lalu yang terakhir, ketiga, perlunya sistem pelayanan atau in-house system di masing-masing instansi pemerintah. Dengan Single Administrative Document atau SAD, dokumen impor sekaligus akan menjadi dokumen ekspor dan semua dokumen yang terkait akan disatukan menjadi dokumen tunggal. Untuk tahap awal akan disatukan 3 dokumen saja, yaitu pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspor barang, lalu dokumen kekawasan berikat. Dokumen penyatuan 3 dokumen disebut PP atau pemberitahuan pabean. Format dokumen SAD didesain dalam bentuk
dalam format web-based, sehingga pengiriman SAD ke kantor pelayanan Bea dan Cukai di Batam dilakukan melalui internet, termasuk untuk memudahkan penggunaan jasa di kawasan berikat. Pemberitahuan pabean single administratif dokumen adalah dokumen pemberitahuan yang digunakan sebagai pemberitahuan pabean impor dan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK 04/tahun 2006 tentang penggunaan pemberitahuan pabean single administratif dokumen di Pulau Batan, Bintau, Karimun. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, dan sebagai dasar hukum dan ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 18/BC/2006 tanggal 22 November 2006 mengenai tata cara penggunaan pemberitahuan pabean single administratif dokumen untuk memasukkan barang impor dan pengeluaran barang ekspor dari ke Pulau Batam, Bintan, dan Karimun. Lalu 1. Pemberitahuan pabean single administratif dokumen atau PPSAD impor. SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang adalah dokumen perlindungan pengangkutan barang dan TPS ke DPIL PB atau TPB yang diterbitkan berdasarkan penggunaan PPSAD impor untuk pengeluaran barang dari TPS ke DPIL PB atau TPB. PPSAD impor adalah pemberitahuan pabean, yaitu seperti impor untuk dipakai, impor sementara, reimpor atau diimpor kembali, dan impor tujuan TPB. Yang kedua, adanya pemberitahuan pabean single administratif dokumen atau PPSAD ekspor. Jadi persetujuan ekspor adalah dokumen pelindung pengakuan barang yang diterbitkan berdasarkan penggunaan PPSAD ekspor untuk pemasukan barang ke kawasan pabean dari DPIL, PB atau TPB untuk tujuan ekspor. PPSAD ekspor adalah pemberitahuan pabean untuk ekspor umum, ekspor barang kena pungutan ekspor, atau barang yang mendapatkan kemurahan impor tujuan ekspor, barang tertentu, dan barang dari TPB. Yang ketiga ialah pemberitahuan pabean single administratif dokumen atau PPSAD berkala. Jadi persetujuan menggunakan PPSAD berkala hanya diberikan bagi perusahaan yang masuk dalam kategori daftar putih serta mendapat persetujuan kepala KPBC, termasuk pengusaha TPB yang menjalankan usahanya di BBK. Baik, saya Nur Iqmal. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan jasa layanan pertukaran data elektronik atau PDE kepabeanan dalam rangka penyerahan rencana kedatangan sarana pengangkut RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest. Diperlukan penyelenggaraan jasa layanan pertukaran data dalam rangka penyerahan RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest, bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman dan penerimaan data secara elektronik. Pengangkut atau kuasanya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan atas data. Yang pertama itu jasa layanan PDE kepabeanan. Yang pertama itu PDE Service Center, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, adalah jasa layanan berupa penyediaan perangkat PDE kepabeanan dan sarana penunjang lainnya yang dapat digunakan oleh pihak pengangkut atau kuasanya dalam rangka penyerahan RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest secara elektronik melalui sistem PDE kepabeanan. Yang kedua, Custom Declaration, yaitu
pemberitahuan pabean secara elektronik berupa RKSP manifest kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest dan manifest keberangkatan sarana pengangkut atau outward manifest yang menggunakan standar UN yang disampaikan secara elektronik melalui sistem PDE kepabeanan oleh pengguna jasa. Yang ketiga yaitu custom response adalah pemberitahuan secara elektronik berupa respon atau jawaban atas custom declaration yang disampaikan secara elektronik melalui sistem PDE kepabeanan oleh pengguna jasa kepabeanan. Yang keempat, ID number adalah nomor identitas penyedia jasa PDE Service Center yang diberikan oleh penyedia jasa jaringan pertukaran data elektronik yang dipergunakan dalam sistem PDE kepabeanan. Kewajiban ID number yang pertama yaitu menyediakan ruangan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jasa pelayanan. Yang kedua, menyediakan perangkat yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan pengiriman data secara elektronik. Yang ketiga, melakukan penelitian atas pemenuhan pembayaran PNBP sebagai persyaratan dalam penyerahan custom declaration yang berasal dari pengangkut atau kuasanya melalui sistem PDE. Yang ketiga, mengirimkan data custom response atas pengiriman data sebagaimana dimaksud. Yang kelima, menyampaikan data custom response atau pengiriman data. Selanjutnya itu bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan atau informasi yang diterima dari pengangkut atau kuasanya yang dikirimkan secara elektronik melalui sistem PDE kepabeanan yang dilarang. Yang pertama, menyebarluaskan, mempublikasikan, melakukan penyaluran atau menyerahkan kepada pihak lain atas data atau informasi yang dikirim atau diterima. Yang kedua, melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data dan garis miring atau informasi yang dikirim atau diterima. Yang ketiga, memiliki atau menyimpan data dan atau informasi yang dikirim atau diterima tanpa persetujuan dari pengangkut atau kuasanya. Yang keempat, memindah tangankan ke pihak lain. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Wilayah DJBC bekerjasama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai berlaku sampai dengan adanya pencabutan oleh DJBC. Sistem pertukaran data elektronik manifest dan sistem dokumen tunggal sejumlah sarana fisik antara lain pemberitahuan dokumen tunggal. Yang kedua, pengangkutan. Yang ketiga, pengiriman data. Yang keempat, serta pengolahan data yang diterima dan diproses di kantor bea dan cukai berupa data elektronik. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.